Oke, semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perhatian, siap gerak. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan apa yang kita harapkan dari tadi kita berangkat di rumah dan orang tua kita yang selalu mendoakan kita. Mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk semuanya perhatian, berdiri, gerak. Kita periksa kerapian dulu. Ada yang belum rapi, yang bajunya belum dimasukkan, tolong segera dirapikan. Nah, dicek kerapian diri kalian masing-masing. Sudah pantas atau belum untuk membuat orang itu tersenyum, bahagia melihat kalian. Kalau kira-kira kalian merasa ada yang perlu dirapikan, silakan dirapikan. Oke. Sampai menunggu temannya selesai merapikan, baru kita duduk ya. Barisan sini sudah aman. Barisan kedua, barisan ketiga, barisan keempat. Oke, sudah? Silakan duduk kembali. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan? Belum sarapan? Halo, Mas? Terlambat? Dari mana? Silakan duduk dulu. Mas, duduk di depan sini. Sini. Nah, oke. Silakan, karena yang lain sudah berdoa ya, silakan kamu berdoa terlebih dahulu. Selesai. Nah, alhamdulillah. Semuanya sudah berdoa, semuanya sehat. Senang juga saya juga di sini bisa membersamai kalian. Karena ini kelas 10, jadi saya belum hafal ya. Satu persatu nama-nama kalian siapa. Bahkan di dada kalian nama itu belum tertulis satu persatu. Jadi untuk mengetahui, mengenali nama-nama dari kalian, saya rasa ini perlu kita absen terlebih dahulu sambil saya berkenalan. Untuk kelas 10 TSM reguler tanggal 8 Agustus 2025 atas nama Aldi Alfiansyah. Panggilannya? Fian. Aldi Fian, oke. Ahmad Naufal Hidayat. Ahmad Naufal? Oh, ada anu ya. Masuk. Alif Nur Rahman. Andre Okta. Oke. Panggilannya? Andre. Bima Surya Aditama. Panggilannya? Bima. Delvano sudah masuk? Delvano 3 hari sakit ya? Kemarin masuk? Denny Ardiansyah. Oke, syuting video. Dimas Rizky. Panggilannya Rizky. Dimas. Dwima Adava. Panggilannya Dava. Elang Maulana. Elang. Ini ayahmu paling suka dengerin lagunya Dewa 19 yang judulnya Elang. Tahu nggak lagunya? Fadil Nisman. Panggilannya Nisman. Farel Yoga Putra. Panggilannya Putra. Farel. Fikri Musafa. Dipanggil siapa Mas Fikri? Fikri. Galeh Aditya. Panggilannya Galeh. Gian Ahmad. Dipanggil
Ahmad. Pak Gian Ahmad. Giant, hampir mirip, hampir namanya juga bisa dibaca Giant. Tahu karakter Giant di film Doraemon? Tapi beda orang ya. Beda karakter juga. Hafiz dan panggilannya? Oh ya, Zaki. Hafiz dan M-nya Zaki, Muzaki. Ikhwan Maulana buat film di studio. Linggar panggilannya? Linggar. Muhammad Dwi Rafli, ada tandanya ini berarti kamu hari Selasa Rabu sakit. Sakit apa, Mas? Diare. Ayo sudah sehat toh sekarang? Sudah sehat. Muhammad Almas buat film. Muhammad Hafiz Nur dipanggil Hafid. Muhammad Irham dipanggil Irham. Fatoni. Muhammad Raka panggilannya siapa, Mas? Raka. Kenapa enggak Muhammadnya? Nama Muhammad keren loh. Ini nama Muhammad di sini banyak sekali yang enggak ada yang dipanggil Muhammad. Hafid, Irham, Raka, Muhammad Rizki. Mana Muhammad Rizki? Oke, ada acara di luar ya. Niko Alfidi. Niko. Nur Muhtadi. Di musik, studio musik. Rahmat Rinaldi. Panggilannya Rinaldi. Aldi. Raka Firmansyah. Firman. Pace. Kamu suka dipanggil Pace? Ya, teman-teman kamu suka memanggil kamu Pace? Kira-kira kamu bahagia nggak dipanggil Pace? Ada masalah nggak? Oh biasa. Nggak apa-apa kalau dia tidak merasa diintimidasi, tidak merasa dibully, dipanggil Pace juga karena dia suka, nggak masalah. Itu panggilan keakraban kamu berarti ya. Oke, ada yang lain yang punya nama panggilan selain Pace di sini? Hah? Apa? Koploh. Koploh ini. Dari mana asal kata koploh itu? Oh gitu, tapi kamu nyaman dipanggil itu? Maksudnya ketika dipanggil kamu noleh gitu? Koploh sama Pace. Oke. Koploh tadi namanya siapa aslinya? Oke. Oh ya. Koploh. Mana Kipli? Ini. Kenapa kok bisa dipanggil Kipli? Dari rumah? Dari rumah kan nama kamu Rapli. Orang tua kamu. Oh, teman-teman rumah. Dan kamu bawa ke sini, panggil Kipli gitu. Berarti mereka jaringannya luas sampai ke dekat rumah kamu tahu. Panggilan kecil kamu tahu. Ada juga yang lain, wakwau. Wah. Saya hafalin dulu ya. Yang belakang tadi Raka dipanggil Pace. Yang sini siapa tadi? Koploh. Dava dipanggil Koploh. Ini Rapli dipanggil Kipli. Ini Wokwow. Siapa jenenge mau? Saya nggak membuli lo ya. Ini cuman ngikutin kalian. Namanya siapa ini? Oh, belum dipanggil. Oke. Nanti saatnya ya. Raihan Gilang. Dipanggil siapa, Lang? Rehan. Oke. Reno Mahendra. Mana? Oke, ada acara di sebelah ya. Ridho Aji Sanjaya juga ikut. Rosidan.
buat film. Satria. Satria Chandra, panggilnya Mbak Chandra. Satria. Iyalah, cowok kok mosok panggilnya Chandra, Satria. Lebih gagah ya. Satria. Sabit Galih. Nah, ini yang woko ini tadi. Wah. Saya tandai dulu. Wow. Tapi terkadang panggilan parapan, panggilan yang seperti itu membuat kita itu semakin dekat dengan yang dipanggil. Artinya kedekatan emosionalnya ada. Kita merasa lebih dekat bukan hanya sekedar teman, tapi sudah sebagai bolo kental. Bolo kental. Vino Andriansah. Mana? Vino. Panggilannya? Vino. Terakhir, Wildan Nafis. Apa? Wildan. Kok ada yang manggil Ucil nih? Badannya besar kok Ucil nih loh. Oke, sudah ya. Semuanya masuk. Alhamdulillah. Ada beberapa yang tadi mengikuti syuting film, bikin film. Kemudian ada yang mengikuti kegiatan di perpustakaan. Oke, sampai hari ini seberapa dekat kalian dengan SMK Negeri 1 Pleret? Sudah kenal luar dalam, apa baru luarnya saja? Sebelum kita masuk ke materi ya, ke inti. Ada yang masih merasa setengah-setengah hati di sini? Enggak ada? Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang saya ingin mengajak kalian untuk sekedar bermain mini game saja. Untuk apa? Untuk biar suasananya kita lebih meriah, lebih happy, lebih semangat, lebih siap untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Siap? Nah, kegiatannya mudah, gamenya mudah. Jadi aturannya pertama adalah semuanya nanti akan berdiri, ya. Semuanya akan berdiri, kemudian tugasnya adalah mendengarkan instruksi yang saya berikan. Contoh instruksi yang saya berikan semisal, silahkan kalian tepuk tangan. Silahkan kalian diam. Silahkan kalian happy. Tapi kalau tidak ada kata silahkan, jangan kalian ikuti. Semisal tepuk tangan. Nah, itu salah. Paham ya? Jadi kalau ada kata silahkan, kalian mengikuti. Tapi kalau tidak ada kata silahkan, jangan diikuti. Paham? Nah. Silahkan berdiri. Oke. Permainan kita mulai. Silahkan tepuk tangan. Berhenti. Nah. Silakan berhenti. Oke, berhenti ya. Paham ya? Sampai sini paham. Silakan duduk. Silakan berdiri. Silakan duduk lagi. Berdiri. Silakan tepuk tangan. Berhenti. Silakan berdiri. Tepuk tangannya belum berhenti loh. Wah. Silakan berhenti. Oke, sudah bisa fokus? Oke, silakan duduk kembali. Ini karena terkendala dengan proyektor yang tidak nyala. Kebetulan laptopnya juga nggak mau connect, jadi kita akan memulai kegiatan pada kesempatan ini dengan sebuah karya tulis kalian. Saya sudah siapkan, ini apa namanya? Yo, kertas, saya tahu ini kertas. Nah, namanya apa ini? Kertas apa? Kertas berwarna, bolehlah, bebas. Kertas berwarna pink, oranye, dan hijau, boleh. Sesuka kalian mendefinisikan. Intinya nanti layanan kita pada kesempatan hari ini adalah terkait dengan goal setting. Apa goal setting? Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke situ, saya ingin melihat
apa yang menjadi tujuan kalian selama menjadi siswa di SMK Negeri 1 Pleret ini dengan menuliskannya di kertas ini. Nanti kalian akan menempelkannya di sini. Pertama, saya akan membagikan kertas ini kepada setiap siswa. Nah, nanti setelah kalian mendapatkan itu, silakan kalian tulis nama kalian, nama pendeknya saja, nama pendek ya, nama panggilan, termasuk nanti Wakwau atau Kipli tadi boleh. Yang penting nama panggilan kalian. Kemudian kalian tuliskan 1 sampai dengan 2, maksimal 2. 1 sampai dengan 2 tujuan yang tujuan besar kalian setelah lulus dari SMK Negeri 1 Pleret. Sampai sini paham? Sebelah situ paham? 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 Paham ya? Oke. Kalau ada yang belum paham silakan acungkan tangan. Paham ya? Oke, enggak ada. Kita bagi kertasnya dulu. Nah, tukang budi mas. Di satu-satu dulu. Ke belakang. Ngambil 1 ke belakang, ngambil 1 ke belakang. Satu-satu. Ngambil 1 terus digeser ke belakang. Tugasnya tadi adalah 1, tugas kalian menulis nama panggilan kalian. Yang tadi Pace atau Wakwau atau David silahkan. Pak Satria boleh. Nama panggilan saja biar tidak terlalu panjang. Kemudian dituliskan 1 sampai dengan 2 tujuan utama kalian, tujuan besar. Selama kalian di sini, intinya nanti setelah lulus nanti kalian mau kemana dan lain sebagainya itu boleh. Jadi tujuan besarnya selama 3 tahun ini mau menjadi siswa di SMK Negeri 1 Pleret. Contoh, ingin menjadi apa? Tentara, boleh. Kan itu setelah lulus ya. Jadi 1 sampai dengan 2. Gimana? Enggak usah, kan udah jelas ini kelasnya di kelas 10, SM reguler. Sudah dapat semua kertasnya? Oke, waktunya tidak usah lama-lama, 1 menit maksimal, silakan tuliskan nama, panggilan, tujuan besar kalian, yang realistis ya, tujuannya yang realistis, contoh yang tidak realistis itu, saya ingin menjadi presiden, itu tidak realistis, tidak mungkin kalian capai. Kenapa? Kecuali kalau kalian sudah lulus, berkarir, politik, dan lain sebagainya bisa, tapi selama kalian masih di SMK, itu kan tidak akan mungkin tercapai. Jadi wakil DPR ya nggak mungkin, yang mungkin saja. Nah, oke, kalau sudah silakan yang sudah ditempel di depan papan tulis. Maju ke depan, ditempel. Nah, ditempel. Yang sudah maju ke depan, silakan ditempel. Bebas, mau di mana saja boleh. Saya ingin melihat kira-kira apakah kalian sudah punya tujuan atau belum? Apa masih sekedar meraba-raba? 1 saja. Cukup 1. Dang. Wah, tinggi sekali. Saya nggak bisa baca ini. Ini ya. Oke, waktu habis. Silakan ditempel. Yang sudah langsung ditempel. Ayo, ditempel. Nggak usah diskusi, wong tujuan kalian masih sendiri-sendiri kok.
Bawah aja, bawah. Yang rapi, yang rapi, yang rapi. Guys, bawah saja loh mas. Pindah sor, pindah sor. Terlalu tinggi itu. Sini aja nggak apa-apa. Bawah. Ya kan memang niatnya harus dibaca. Yang belum? Ada yang belum? Sudah semua? Oke, sudah semua. Ini sudah ditempel ya. Ini adalah tujuan kalian yang kalian tulis sendiri selama beberapa menit tadi, 1 menit ya. Coba saya baca. Saya akan membacanya mungkin tidak satu persatu. Fikri ingin menjadi bos muda. Mana Fikri? Mana Fikri? Tepuk tangan untuk Fikri. Ya. Begini, coba berdiri Mas Fikri. Berdiri saya. Tadi kan itu benar nama kamu, Fikri. Ingin menjadi bos muda. Coba jelaskan sama teman-teman apa harapan kamu atau apa alasan kamu sehingga kamu ingin menjadi bos muda. Hadap sana, hadap sana, hadap sana. Dengan suara yang lantang. Iya, dijelaskan aja. Saya ingin menjadi bos muda karena saya ingin membebaskan ekonomi. Nah, misal contoh. Atau saya ingin membantu orang-orang yang tertinggal. Nah, itu kan bebas, terserah kamu. Alasan kamu apa? Alasan menjadi bos muda, saya ingin mengasih orang tua uang yang banyak, terus? Dan memberangkatkan ke tanah suci. Oke. Salah satu alasannya dia ingin menjadi bos muda adalah ingin menghasilkan uang yang banyak. Sehingga uang yang banyak itu bisa didonasikan untuk siapa saja, terutama untuk orang tuanya. Untuk orang tuanya, salah satu mimpinya adalah memberangkatkan orang tuanya ke tanah suci. Luar biasa ya. Tepuk tangan lagi. Kita dukung ambisi tujuannya Fikri menjadi bos muda. Semoga siapa tahu besok ada anak kita, teman kita yang dibantu oleh Mas Fikri. Bos muda. Sebut. Wah. Kok ya pas Pace. Aduh, pas Pace nih. Pace. Coba berdiri Pace. Saya ingin langsung bekerja setelah lulus. Oke, terangkan sama teman-teman. Tidak ingin merepotkan orang tua. Itu saja. Oke, tepuk tangan. Alasan Pace setelah lulus sekolah ingin langsung bekerja karena tidak ingin merepotkan orang tuanya. Mas Pace putra keberapa? Putra pertama. Punya adik berapa? 1. Berarti 2 bersaudara. Orang tua masih, ibu, ayah? Masih bekerja? Masih. Luar biasa ya. Semuanya dari 2 orang contoh tadi sudah memprioritaskan orang tua sebagai tujuan akhir, tujuan besarnya. Kita acak lagi. Saya tidak lihat ini ya. Dimas. Mana Dimas? Berdiri Mas. Ayo Mas, berdiri Mas. Setelah lulus saya ingin menjadi tentara. Tepuk tangan dong. Tentara. Alasannya apa Mas? Sampaikan ke sana, hadap sana. Straight.
Harus pede dong, tentara itu harus pede. Alasan saya ingin jadi tentara, kenapa? Kenapa nggak ingin jadi guru seperti saya? Gitu. Gimana? Mau mengabdi? Oke. Untuk siapa? Untuk negara. Tepuk tangan dong. Tujuannya Mas Dimas untuk menjadi ketika dia menjadi tentara adalah ingin mengabdi kepada negara. Sangat mulia ya. Nggak usah pesimis, harus selalu optimis. Jadi dari SMK Negeri 1 Pleret, khususnya tahun ini kita sudah lebih dari 6 orang yang lulus menjadi TNI AD maupun TNI AU. TNI AU-nya ada 1, AD-nya ada 5. Polisinya 1 tahun ini ya. Jadi siapapun insya Allah bisa mewujudkan impiannya asal tadi serius, fokus, mendapatkan ridho, izin dari orang tua. 2 lagi ya. Yang lain nanti sisanya saya baca di rumah. Atau besok. Irham. Irham, mana Irham tadi? Ah, angkat berdiri Ham. Membahagiakan orang tua, sama. Menjadi orang sukses. Nah, jelaskan suksesnya gimana? Hidup berkecukupan, terus apa lagi? Sukses itu gimana? Nah, sukses hidup berkecukupan. Pengen punya pesawat, wah kayaknya kok ini desaku orang ada pesawat itu, ada pesawat itu. Wah, ini kayaknya yang desaku kok orang ada gedung gor, gawe negor ya, untuk mencukupi masyarakat. Oke. Sukses itu sangat luas, maknanya sangat luas. Jadi sukses seseorang itu maknanya berbeda-beda. Yang siapa tadi? Fikri, tadi kesuksesan dia adalah dia ingin menjadi bos muda. Itu karena tujuannya. Kesukses itu adalah kita punya tujuan ukurannya. Kalau ada tujuan, kita sudah mencapai tujuan itu berarti kita sukses. Kesuksesan kalian adalah naik ke kelas 11. Kalau kalian gagal naik kelas 11, berarti salah satunya itu tidak sukses. Contoh seperti itu. Jadi sukses itu harus ada apa? Ada tolak ukurnya. Tujuan goal settingnya harus ada. Kalian lulus SMK itu sukses nggak? Sukses, karena tujuan salah satu kalian sekolah di SMK Negeri 1 Pleret adalah lulus. Nek orang lulus berarti orang sukses sebagai siswa. Satu lagi. Linggar, kok ngerti? Mana linggar? Kok ngerti? Tujuannya saya setelah lulus adalah mendapatkan lapangan kerja yang bagus. Lapangan kerja yang bagus itu seperti apa, Mas Linggar? Jelaskan dulu. Menurut kamu, versi kamu loh ya? Yang layak. Yang layak. Ya layak itu kepiye layak menurutmu itu? Jelaskan. Bagus. Ya bagus itu gimana? Bagus di pekerjaan dan digaji juga bagus. Oh, bagus di pekerjaan dan digaji. Lah gajinya ini menurut kamu yang bagus gimana? Yang besar. Yang besarnya itu berapa? 1 kilo, 2 kilo apa gimana? Ya 2 digit. 2 digit, luar biasa ya. Malah nih presiden itu nanti. Oke, terus lapangan kerja yang bagus itu gimana? Apa? Tadi yang secara gaji dan juga pekerjaan. Nah, pekerjaan yang bagus itu seperti apa menurut kamu? Seperti di pabrik. Pabrik. Di bengkel bagus nggak? Bagus. Bagus. Berarti ketika kamu lulus kerja di bengkel Ahas misal itu bagus nggak? Bagus. Oke. Kemudian yang kedua adalah mencari uang dari hasil kerja. Ayo kerja itu mencari uang. Ya. Itu? Ada nggak kerja yang nggak mencari uang tujuannya? Ya. Namanya kerja biasanya cari uang ya. Ya. Kalau kita pergi dari rumah nggak dapat uang itu namanya jalan-jalan. Jalan-jalan kan? Karena nggak dapat uang. Kalau bekerja dapat uang. Oke, tujuannya mencari uang
Mencari uang dari hasil kerja, betul. Sik toh. Oh ya, Kak. Mas Linggar. Berarti tujuan kamu ini kira-kira mungkin nggak kamu capai? Insya Allah. Insya mungkin. Allah. Apa yang bisa meyakinkan kamu bahwa kamu bisa mencapai tujuan kamu ini? Berusaha bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Contohnya? Belajar. Belajar. Oke, tepuk tangan. Linggar. Oke, sudah 4, 5. Masih lagi? Enggak selesai. Nanti kita baca nanti lagi. Oke, jadi tadi adalah kegiatan kita namanya mindfulness. Seperti inilah kegiatannya secara simpel, tapi banyak bentuk kegiatan yang lain. Cuman ini saya mengambil salah satunya adalah bentuk kita menuliskan karena materi kita nanti adalah tentang goal setting, maka di mindfulness ini kita menuliskan tentang tujuan kalian yang kemudian ditempel di depan. Ini nanti kita baca setelah selesai ya. Artinya di sesi-sesi berikutnya nanti kita baca lagi. Oke. Setelah itu sekarang silakan disiapkan pulpennya. Pen. Buku ada? Buku.